Selamat malam. Malam. Puji Tuhan kalau hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap kita bisa berjumpa di dalam Zoom Narwasu for God malam ini. Dan malam ini tema yang luar biasa, lanjutan dari Jumat lalu, bahwa firman yang menghidupkan. Puji Tuhan. Baik, untuk memulai ibadah ini, saya minta Pak Roni untuk memimpin doa dulu, Pak. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai dan datang lebih dulu kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah berbelas kasihan kepada setiap kami, melayakkan kami untuk kami boleh datang kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam ibadah malam yang indah ini. Mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya akan hujan berkat-Mu. Karena itu, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan-Mu dengan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Baik, mengawali jumpa kita, pujian penyembahan saya bawakan untuk memuliakan nama Tuhan. Biar kita hadirkan lewat pujian malam ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa Padaku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dalam baitmu menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
mati kasih anugerahmu. Baik, hadiratmu kurasakan Tuhan. Hadiratmu Tuhan, kurasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. rindu Selalu di dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih kasih anugerah. Haleluya, mari sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hidup kami, buat keluarga kami. Engkau Bapa layak dipuji, Yesus Tuhan, Raja segala raja, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu di surga maupun di bumi, lebih dari segalanya. Haleluya. Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik. Kami banggakan Engkau Tuhan, kami banggakan kuasa-Mu, kami bangga jadi anak-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami
sembah syukur kami Bapa. Ini hormat kami Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, sungguh kami tak putus-putusnya mengucap syukur. Karena Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu menyertai kami. Baik di dalam suka maupun di dalam duka. Engkau selalu ada saat kami butuhkan. Bapa, terima kasih perlindungan-Mu. Kalau hari ini kami, anak-anak-Mu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, ini anugerah. Dan kami tidak bisa membalas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Yang kami bisa hanya memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, baik melalui pujian, melalui pelayanan kami, yakni menjadi duta-duta-Mu, menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak kalau Engkau sudah pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Urapi kami, pimpin kami, biar ibadah Zoom Narwastu malam ini menjadi berkat bagi semuanya. Melalui firman-Mu, biar kami semakin diperkuat dan kami semakin diberkati rohani kami. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus keluarga kami masing-masing di dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan Tuhan jamah sinyal-sinyal baik itu melalui handphone, melalui tab, melalui tablet, semua yang ada supaya tidak ada gangguan apapun. Sinyalnya bersih sehingga saat rekaman, Pak Fran merekam, semuanya berjalan dengan baik dan banyak orang diberkati. Terima kasih Bapak. Berkuasalah, berdaulatlah atas hidup kami di dalam ibadah malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, saya bawakan pujian untuk menyenangkan Tuhan. Oh Tuhan, pimpin langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku.
dalam jiwaku. Haleluya. Biarlah semua peserta Zoom Narwastu malam ini memiliki kerinduan untuk mencari domba-domba yang tersesat. Baik, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam firman Tuhan. Saya akan pimpin pujian untuk masuk di dalam firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya serahkan hambanya. Haleluya. Mari kita kembali berdoa kepada Dia. Bapa, ajar kami mengerti akan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap firman yang hari ini kami renungkan, kami diskusikan menjadi berkat yang luar biasa. Amen. Di dalam kehidupan setiap kami. Yes. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun lewat firman-Mu itu pula Engkau menuntun setiap langkah kaki kami
menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Amin. yang boleh memiliki hidup semakin hari semakin berkenan di hati-Mu. Oleh Yes. karena itu Tuhan, kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, kami menyiapkan telinga kami sebagai seorang murid, sehingga setiap firman-Mu menjadi dahsyat berkat yang luar biasa atas kami. Amin. Berbicaralah Tuhan, Ya, kami Tuhan. siap mendengar akan firman-Mu. Ya, Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus. percaya dan sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kelanjutan daripada khotbah Pak Michael Jumat yang lalu dengan tema kembali kepada Alkitab. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, memang seharusnya Alkitab menjadi panduan buat kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi penuntun bagi hidup setiap orang percaya. Malam hari ini kita akan merenungkan dengan judul Injil yang menghidupkan. Saudara, satu ayat saya bacakan dari Yohanes pasal 11 ayat ke-25. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Saudara, silakan digarisbawahi semuanya. Persiapkan alat tulis Bapak Ibu. Ada banyak ayat yang nanti Anda mesti catat untuk bisa direnungkan kembali setelah kita belajar bersama-sama. Saudara, ayat itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan Anda mikir atau tidak bahwa satu ayat ini belum Anda lewati. Berarti ayat ini perlu menjadi keyakinan saudara dan saya bahwa kita yang percaya kepada Dia, kita akan hidup lagi walaupun kita sudah mati. Ini adalah janji Dia. Nah, saudara, boleh saja orang yang bijaksana, yang sok pinter, tetapi imannya itu masih diragukan, berkata, buktinya apa dulu? Sehingga ayat ini aku harus percaya. Walaupun itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Pastilah Tuhan Yesus harus membuktikan lebih dulu bahwa apa yang Dia firmankan itu boleh tergenapi. Artinya, orang ini akan menguji dulu siapakah Yesus Kristus Tuhan itu dan sebesar apakah Dia punya kuasa. Saudara, kita kembali lebih dulu dengan judul Injil yang menghidupkan. Saudara, arti kata Injil itu adalah berita sukacita atau berita keselamatan. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, memang seperti itu. Karena di dalam Injil itu menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus mulai kelahirannya. Sudah dinubuatkan bahwa Dia nanti akan menyelamatkan semua umatnya dari dosa mereka. Umat yang mana? Adalah seluruh umat manusia yang ada di dunia, Dialah Sang Penciptanya. Kemudian yang berikutnya, menceritakan juga pelayanan Tuhan Yesus kepada Bapaknya, di mana Dia menyatakan dirinya, menunjukkan kuasanya, dan mujizat-mujizatnya, khotbah-khotbahnya, nasihat-nasihatnya,
serta hukum-hukumnya. Juga menceritakan tentang kematiannya di atas kayu salib. Bagaimana dia harus menderita, menebus dosa umat manusia di dunia ini, agar supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, tetapi mereka beroleh hidup yang kekal. Orang Kristen seringkali bertanya-tanya, kalau dia baru Kristen, belum begitu lama, mohon maaf bicara, mungkin imannya masih terlalu muda, sedang berpikir, bagaimana mungkin dosa dunia ini tadi bisa ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, mulai zaman Taurat Musa, setiap orang yang ingin menebus dosa-dosanya, akibat kesalahan, akibat dosa, harus kepada imam, kemudian mempersembahkan hewan, ternak, dan lain sebagainya untuk dipersembahkan sebagai pengampunan dosa atas mereka. Dan ini tidak menyelesaikan, sebab setiap tahun harus diulang, karena setiap tahun orang selalu berbuat dosa lagi. Dan sampai hari ini ada banyak saudara-saudara kita yang ada di sana, itu masih melakukan ritual yang demikian. Mereka menggelar ritual untuk mintakan ampun atas dosa keluarganya, dosa pribadi, dan lain sebagainya. Selalu mempersembahkan hewan ternak dan lain sebagainya. Dengan ritual-ritual tertentu sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Itulah yang diikuti oleh manusia zaman sekarang, mengikuti zamannya Taurat Musa. Nah, saudara, tetapi ketika Tuhan Yesus yang adalah anak Allah itu menebus dosa umat manusia di atas kayu salib, maka selesailah sudah sebetulnya. Ritual-ritual yang demikian sudah tidak diperlukan lagi, sebab Yesus Kristus Tuhan itu diibaratkan seperti anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Inilah yang menggantikan persembahan-persembahan hewan ternak yang dipersembahkan oleh orang-orang zaman Taurat Musa, yang sekarang sudah tidak perlu lagi dilakukan oleh orang yang percaya kepada Kristus, sebab dia sudah menebus dosa dunia secara tuntas dan sekali, tidak perlu diulang lagi. Saudara, muncul pertanyaan kita, dosa yang mana yang ditebus oleh Kristus Yesus? Sehingga dia sebagai anaknya yang tunggal itu berkenan mati di atas kayu salib untuk semua umat manusia. Saudara, silakan dicatat, kita tayangkan Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, kata pastilah engkau mati silahkan digarisbawahi. Saudara, itulah ketidaktaatan manusia lewat Adam dan Hawa. Alkitab kita dibuka pertama kali mengkisahkan ketidaktaatan manusia kepada Tuhannya. Nah, saudara, akibat hal seperti itulah maka manusia yang berdosa itu harus mati. Karena Tuhan bilang,
pastilah engkau mati. Nah, akibat dosa Adam dan Hawa itu tadi, maka Anda dan saya dan semua umat manusia di dunia itu mengakui bahwa manusia itu tadi begitu lahir itu punya dosa bawaan, punya dosa keturunan. Nah, tetapi Alkitab kita walaupun dibuka dengan ketidaktaatan manusia, tapi sekaligus ditunjukkan oleh kasih sayang Tuhan yang sangat luar biasa. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Tuhan tahu manusia pastilah engkau mati. Yang tadi saya minta digarisbawahi. Nah, akibat manusia harus mati, maka Tuhan merancangkan karya keselamatan lewat Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Dan nubuat itu berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular iblis setan, dan perempuan ini, Hawa, antara keturunanmu, keturunan iblis setan, dan keturunannya, yaitu saudara dan saya, lewat Tuhan Yesus, ya. Keturunannya, Tuhan Yesus, akan meremukkan kepalamu, meremukkan kepala ular, meremukkan membunuh iblis setan, mengalahkan kuasa maut, dan engkau, iblis setan, akan meremukkan tumitnya. Iblis setan hanya bisa buat Yesus Kristus Tuhan menderita. Iblis setan hanya bisa membuat Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan menderita. Tetapi Kristus Yesus di atas kayu salib membuktikan bahwa kuasa maut itu telah dikalahkan oleh Dia, karena pada hari yang ketiga Dia buktikan bahwa Dia hidup kembali. Bahwa Dia dibangkitkan oleh Bapaknya. Saudara, itulah dosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, kita lihat Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Di situ ada keterangan antara judulnya bacaan itu adalah Adam dan Kristus. Ini cukup panjang, saya bacakan 12 sampai 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Akibat Adam, semua umat manusia ikut berdosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Lanjut. 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dianya huruf besar, silakan digarisbawahi, Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman
tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, ayat 17, 18, 19 boleh digarisbawahi. Saudara, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, akibat iblis ular si setan tadi menipu dengan tipu daya muslihat kepada Adam dan Hawa, maka Adam itu dinobatkan sebagai orang yang tidak taat, orang yang telah melanggar perintah Allah, orang yang telah berdosa. Akibat dosa satu orang tadi, ketidaktaatan Adam, maka semua orang menjadi berdosa. Dan semua orang dibutuhkan juru selamat, yaitu satu orang lagi yang penuh dengan ketaatan, yang hidup di dalam kebenaran, itulah yang memberikan keselamatan kepada semua orang yang berdosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itu tidak salah jika Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Satu ayat firman Tuhan ini penting sekali, silakan digarisbawahi. Nah, saudara, kemudian menceritakan apa lagi Alkitab kita? Injil tadi mulai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tadi sudah kelahirannya, pelayanannya, kematiannya di atas kayu salib, ya. Dalam rangka dia menebus dosa umat manusia dari dosa-dosanya, yang sudah kita pelajari ayat-ayatnya, kemudian juga menceritakan apa? Kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan sekaligus penampakannya kepada para murid dan saksi-saksi yang lain. Dia bangkit, dia menampakkan diri, itu membuktikan bahwa dia hidup. Dan maut, kuasa maut telah dikalahkan oleh dia. Buktinya apa? Kubur yang kosong tadi membuktikan dia hidup. Dan di dalam dia menampakkan diri, dia masih harus menunjukkan bukti-bukti yang masuk akal, bukti-bukti yang otentik kepada para muridnya, yaitu bekas lubang paku di telapak tangannya, juga bekas lubang di lambungnya yang kena tombak dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita lihat sekarang 1 Korintus pasal 15 ayat 25 dan 26. 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, saudara, dengan dia bangkit itu tadi, sebetulnya musuh yang paling menakutkan kepada setiap umat manusia adalah kematian.
adalah maut. Dan ternyata maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana dia membuktikan pada hari ketiga dia dibangkitkan kembali oleh Bapaknya, dia hidup kembali. Nah, saudara, kemudian menceritakan apa lagi? Menceritakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan itu ada di kalender Bapak Ibu yang ada di rumah. Kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Itu ada juga kematian Isa Al-Masih, Jumat Agung. Minggunya adalah kebangkitan Isa Al-Masih. Terus kemudian kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Nah, saudara, semua yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mengerti pola berpikir manusia sebagai umat ciptaannya. Manusia kebanyakan mewarisi cara berpikir seperti Thomas sebagai rasulnya, sebagai muridnya. Suka tidak percaya dahulu sebelum dia melihat bukti. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang ajaib, Tuhan Yesus selalu menghadirkan ada saksinya. Dan saksi tidak cukup satu. Dia lakukan saksi cukup banyak, yaitu melibatkan kurang lebih orang 500. 500 pasang mata menyaksikan. Lukas pasal 24 ayat 44. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ke-53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus Kristus Tuhan, akunya besar, dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Para murid yang tidak sekolah, yang hanya sebagai seorang nelayan, diberkati oleh Tuhan dengan hikmat Tuhan, mereka mengerti tentang isi kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saudara, lihat, perhatikan kata mereka, berarti bukan satu orang. Itu banyak. Para rasul ada di situ, para sahabat-sahabat rasul ada di situ, orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus juga ada di situ. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, saudara, sehingga dengan hadirnya Yesus Kristus Tuhan, firman yang menjelma sebagai manusia, Allah yang menjelma sebagai manusia, menjadi berkat yang luas bagi semua umat ciptaannya, yaitu seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, karena Tuhan yang abstrak, Tuhan yang tidak bisa kita lihat, lewat jati diri Yesus Kristus Tuhan, menjadi nyata.
menjadi nyata, menjadi jelas. Dan surga dan neraka yang hanya merupakan sebuah cerita atau angan-angan, atau lewat firman Tuhan harus diimani, menjadi nyata dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, maka para saksi bisa mengambil kesimpulan bahwa surga itu ada. Saudara, sekarang tinggal satu janji Tuhan yang belum terjadi atas hidup semua orang, termasuk saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Dan janji ini akan Tuhan Yesus genapi. Sebab apa yang dia lakukan? Ada demonstrasi tentang kuasa ilahi yang ada di dalam dirinya supaya orang menilai dan tahu siapakah Yesus yang sesungguhnya. Apakah betul dia adalah Allah sendiri atau dia sekedar nabi yang adalah manusia. Saudara, kita lihat lebih dulu Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Yohanes 11 ayatnya yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu yang mana? Pada waktu Lazarus sakit. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tetap tayangkan yang 15. Saudara, perhatikan. Justru Tuhan Yesus tidak hadir. Itu ternyata oleh dia disengaja. Sebab demikian, tolong kalau bisa ditampilkan yang lebih besar, Pak Bram. Sebab demikian lebih baik bagimu. Dengan dia tidak hadir itu akan menjadikan lebih baik bagi semua orang. Sebab kalau pada saat Lazarus itu sakit, Tuhan Yesus datang, pastilah Maria dan Marta itu minta tolong supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus. Dan dia berkata, supaya kamu dapat belajar. Silakan digarisbawahi. Supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya yang seperti apa? Percaya bahwa Lazarus mati, baru dia datang menghidupkan. Nah, saudara, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, loncat ke ayat 39 dan 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Maksudnya adalah batu yang menutupi kubur Lazarus. Zaman dulu, kuburnya orang yang mati itu seperti gua. Kemudian di depan gua itu ada pintu masuknya, itu ditutup dengan batu. Jadi bukan seperti kuburan zaman sekarang. Dibuatkan galian, orangnya dimasukkan, terus kemudian dipendam. Bukan itu. Jadi jenazah itu dibaringkan di gua. Kemudian pintu guanya itu ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, iya, Lazarus sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara garis bawahi, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, saudara, pastilah sudah 4 hari ini tadi, Lazarus sudah berbau, jenazah itu sudah berbau. Sudah mulai mungkin berair.
mulai membusuk. Karena pembusukan sudah mulai terjadi. Sebab sudah 4 hari. Tetapi Tuhan Yesus tadi bilang pada ayat 14-15 tadi, dia bilang, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada kapan? Pada waktu Lazarus sakit. Supaya dia tidak menyembuhkan Lazarus. Biarkan Lazarus mati, supaya kamu belajar bisa percaya. Bahwa aku bisa menghidupkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, bahkan sudah berbau. Saudara, ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya, Tuhan Yesus teriak, Lazarus, keluar kamu. Dan Lazarus keluar dari kubur dengan masih memakai kain kapan. Nah, saudara, itulah yang membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan bisa membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus, yang sudah mati selama 4 hari. Saudara, menurut catatan Alkitab, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati ada beberapa kali. Yang pertama, anaknya Yairus perempuan yang dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Tuhan Yesus. Ketika semua kerabat sahabatnya Yairus ada di situ, Tuhan Yesus datang dan mereka berkata kepada Yairus, Yairus, enggak usah repot-repot, anakmu sudah meninggal. Enggak usah ngerepoti Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, anakmu tidak mati, anakmu tidur. Dibangkitkan. Orang masih tidak percaya. Mungkin orang berkata, oh di tempat saya ada. Yang model seperti itu mati suri sekian jam ada. Oleh karena itu, dia tingkatkan ketakjuban masyarakat atas kuasanya bahwa dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Tuhan yang Maha Kuasa. Anak janda Nain sudah diusung menuju ke tempat pemakaman. Tuhan Yesus berkata, Ibu, kenapa engkau sedih? Janda Nain ini berkata, anakku laki-laki mati Tuhan, satu-satunya. Nggak usah sedih. Dan dia bangkitkan, hidupkan anak janda dari Nain tadi dan diserahkan kepada ibunya. Yang percaya takjub, yang tidak percaya mungkin masih bilang, itu mungkin kebetulan. Oleh karena itu, dia tingkatkan lagi supaya kita bisa belajar percaya. Lazarus yang sudah mati 4 hari dan sudah disaksikan oleh banyak orang, tetangga, sahabat, dan lain sebagainya mengetahui bahwa Lazarus meninggal. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus, yang menyertai bukan cuma Maria dan Marta saja, saudara Lazarus, tetapi tetangga kiri kanan, sahabat Lazarus, sahabat Maria dan Marta, ikut menyaksikan apa yang akan diperbuat oleh Kristus. Ternyata dia bisa bangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Nah, saudara, giliran terakhir dia tingkatkan lagi. Dia buktikan atas dirinya sendiri. Sebelum Anda dan saya, semua orang percaya, meyakini bahwa kita yang percaya kepada dia akan dihidupkan oleh dia kembali, walaupun kita sudah mati, dia buktikan lebih dulu lewat dirinya. Bahwa dia mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan oleh Bapaknya, dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa aku hidup. Saudara, oleh karena itu, pegang satu ayat yang harus kita imani, kita percayai,
dan menjadi pengharapan kita, yaitu yang ada pada Yohanes 11 ayat 25. Yang dia katakan dan berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Saudara, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Apa yang masih kurang saudara pahami, kita bisa berdiskusi pada malam hari ini. Silakan. Silakan Pak Michael. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan yang mau bertanya tentang firman yang hidup ini bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bahkan sudah 4 hari seperti Lazarus tadi yang sudah dijelaskan. Silakan bertanya. Masih banyak waktu dan kesempatan. Yang belum paham tentang Yesus adalah kehidupan, firman yang menghidupkan itu, silakan bertanya. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Silakan. Mungkin Nenek ada yang mau ditanyakan, Nek. Silakan, Nek. Ya, Pak Roni. Selamat Ya, malam, silakan. Pak Roni. Selamat malam. Ya, saya mau bertanya. Ya. Kalau kita lihat seperti yang Pak Roni sudah uraikan, bahwa untuk jalan ke surga itu hanya satu-satunya melalui Yesus. Iya. Bahwa tanpa Yesus tidak ada yang sampai kepada Bapa. Nah, Iya. bagaimana kalau begitu banyak pendeta itu mempelajari paham lain, paham saya bilang, saya tidak bilang agama supaya tidak paham lain, lalu di situ kelihatan bahwa ini merupakan satu studi perbandingan. Jadi dia seperti ada pengakuan bahwa ini loh kesalahannya, sehingga kita perlu tahu bahwa itu salah. Nah, kalau kita percaya iman kita bahwa Yesuslah satu-satunya yang menuju ke surga, tidak ada lain, berarti sebenarnya menurut iman keyakinan kita, mestinya kita tidak perlu belajar yang lain. Karena itu adalah jauh, artinya kita ini adalah yang di atas. Dan yang lain adalah jelas salah, tidak perlu disalahkan. Karena kalau ini buat pribadi Pak Roni, saya tidak mengatakan untuk semua, untuk pribadi saya, bahwa saya tidak perlu mempelajari itu, karena itu memang jelas bahwa iman percaya saya kepada Yesus, sehingga saya percaya betul bahwa saya masuk surga karena Yesus. Nah, di sini yang saya mau tanya, dan itu kalau diberikan pelajaran kepada gereja, artinya dari pendeta-pendeta tadi, apakah itu tidak justru malah mempengaruhi orang-orang yang imannya itu masih lemah, sehingga dia merasa, wah kalau begitu saya bandingkan, oh kalau begitu ya saya lebih baiklah saya tak belajar itu supaya saya tahu, sehingga mereka itu lebih mudah untuk pergi ke tempat lain. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah itu benar kalau pendeta-pendeta itu memberikan pelajaran itu di gereja? Pak Roni, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menyangkut soal keselamatan, seringkali terkadang itu orang Kristen itu malah melangkah lebih
daripada kewenangan. Sebab firman Tuhan berkata, penghakiman adalah hakku. Artinya, yang menentukan siapa saja yang bisa masuk surga, itu adalah urusan Tuhan semata-mata. Nah, dengan ayat firman Tuhan yang ada di Yohanes 14 ayat 6, orang Kristen suka merasa yakin, ya, merasa yakin bahwa orang Kristen ini mesti selamat. Karena mereka ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Otomatis kita juga amin. Karena apa? Kita orang Kristen ngikuti isi Alkitab. Ngikuti apa yang dikatakan oleh Kristus yang tercatat. Kita amin. Dan kita akan dituntut dengan apa yang dia berikan untuk kita. Sebab Alkitab berkata, siapa yang aku beri banyak, aku tuntut banyak. Otomatis kita akan dituntut lewat apa? Hakimnya adalah ini, firman Tuhan. Nah, saudara, seringkali saya menyaksikan, oleh karena dengan firman Tuhan itu tadi, singkat kata, terkadang orang Kristen itu menganggap orang lain yang bukan di luar Kristen pasti tidak selamat, begitu loh. Nah, itulah yang saya kurang setuju, sebab yang bisa berkata selamat dan tidak bukan manusia. Yang berhak mengatakan menentukan adalah Sang Hakim satu-satunya, adalah Yesus yang adalah Kristus. Yang lainnya tidak ada. Nah, saudara, kenapa? Karena dia memang yang menentukan. Jadi, kesimpulan saya, kalau memang Yesus Kristus Tuhan itu mau menyelamatkan orang yang menurut pandangan kita harusnya itu bagiannya di neraka, kita bisa protes apa? Siapa yang bisa protes? Apakah gereja bisa protes? Yang jemaatnya ratusan ribu? Tidak bisa. Pendetanya bisa protes? Tidak bisa. Sebab apa? Penghakiman adalah hakku. Dan Tuhan tidak butuh nasihat manusia. Nah, saudara, sekarang ketika pendeta ini mulai belajar tentang paham yang lain, kemudian diajarkan di gereja kepada jemaatnya atau kepada remaja dan lain sebagainya. Tentunya pendeta ini belum tentu loh memberikan keterangan seperti saya yang mengembalikan kuasa menghakimi ada di dalam tangan Tuhan. Jangan-jangan dia mulai berkata, yang lainnya di luar Kristen itu tidak ada yang selamat. Saudara, apakah ini benar? Saya secara pribadi berkata, saya tidak setuju. Saya bilang itu salah. Sebab saya melihat bahwa yang pertama, tetap prinsip pertama, yang berhak menghakimi adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu hakim satu-satunya. Yang kemudian yang kedua,
waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, menurut perbuatannya silakan digarisbawahi. Nah, banyak orang Kristen itu seringkali hanya mengandalkan iman, iman, iman. Padahal ayat Alkitab yang lain jelas memberitahukan kepada Anda dan saya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati. Ya, iman itu sebetulnya sama dengan perbuatan kita meresponi setiap perintah Tuhan, itu iman. Jadi iman bukan hanya bicara saya percaya saja tanpa berbuat, tidak. Bukti saya percaya kepada Kristus adalah semua perintah Tuhan berusaha saya lakukan, berusaha untuk tidak sampai gugur. Nah, saudara, kita lihat lagi. Tadi anak manusia ya, ayat 27 tadi, berarti Tuhan Yesus ya. Sekarang kita lari kepada kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-20 ya. Saya bacakan ayat 11. Judul bacaannya itu hukuman yang terakhir sampai dengan ayat 13. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dianya huruf besar, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Saudara, bumi dan langit besok itu lenyap. Tetapi firman Tuhan tidak bisa lenyap. Ya, ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Berarti kitabnya banyak. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Di samping semua kitab ada kitab lain, yaitu yang disebut kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara lihat, itu ada dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka digarisbawahi. Perbuatan ini ternyata penting oleh Tuhan Yesus. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka, orang-orang mati tadi, dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Garis bawahi, menurut perbuatannya. Berarti di mata Tuhan Yesus, di hati Tuhan Yesus, sebagai sang hakim, perbuatan ini penting. Sebagai dasar untuk menentukan kamu ini jahat, kamu ini benar, kamu ini baik, kamu ini benar, itu jahat dan lain sebagainya, itu diukur dari perbuatannya. Untuk menentukan orang ini neraka atau surga, juga salah satunya lewat perbuatannya. Nah, saudara, pasal 22 Wahyu 12 dan 13. Kita lihat lagi. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, garis bawahi, setiap orang menurut perbuatannya. 13, yang aku datang tadi ternyata bilang begini, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, siapakah Alfa dan Omega? Kita buka Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Siapa yang pernah ditikam? Adalah Tuhan Yesus di atas kayu salib, ditikam oleh tombak. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. 8. Aku adalah Alfa dan Omega.
firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega, ternyata adalah Dia yang ditikam, yaitu Tuhan Yesus. Berarti di hati Tuhan Yesus, perbuatan seseorang itu penting. Demikian, Nek, yang saya bisa sampaikan. Ada yang masih kurang? Ya, masih ada, Pak. Silakan. Bagaimana dengan ada Wahyu? Berbahagialah mereka yang mati. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Iya. Lalu supaya berhenti dari jerih lelahnya, kalau tidak salah, Pak Roni. Ya, coba. Itu kan Nek, berarti. Iya. Iya. Silakan. Itu berarti itu harus kan Kristen. Berarti bahwa di dalam Tuhan adalah di dalam Yesus. Memang benar bahwa iman itu harus dengan perbuatan. Sebab kalau hanya beriman saja tanpa perbuatan tidak ada apa-apanya. Itu sama dengan orang tidak percaya. Bagi saya, orang yang percaya harus melakukan. Jadi kalau misalnya, kalau saya punya orang tua saya itu menyuruh, lalu saya bilang ya, lalu menyuruh lagi, saya bilang ya, namun saya tidak pernah bergerak dari tempat saya. Otomatis ya saya itu tidak ada apa-apanya. Berarti orang tua saya kan bilang, bagaimana ini anak ini sebenarnya ngerti apa tidak, kan mestinya begitu. Ini kan secara secara manusia saja. Jadi bagi saya memang harus melakukan, karena iman itu kalau saya percaya pasti saya harus melakukan, begitu. Jadi memang jadi yang masuk surga itu orang yang percaya Yesus, yang melakukan, yang diartikan di dalam Tuhan, maksud saya, yang ada di dalam Wahyu tadi, bahwa berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, artinya di dalam percaya. Nah, itu bagaimana Pak Roni? Iya, saya tidak melihat. Jadi apakah kita itu tidak punya satu keyakinan? Bahwa saya ini akan berusaha semaksimal mungkin. Memang manusia, kekuatan saya sampai di sini misalnya, dan saya yakin bahwa saya itu masuk surga karena saya juga berusaha melakukannya. Namun kekuatan saya adalah Tuhan sudah tahu, begitu maksud saya, bahwa Tuhan sudah tahu sampai di sini. Gitu. Bagaimana Pak Roni? Apakah saya tidak punya keyakinan untuk masuk surga? Nenek harus punya keyakinan. Yang namanya iman itu adalah sebuah keyakinan. Nenek harus, ya. Jadi saya tadi katakan, kalau Anda dan saya sebagai orang Kristen, karena kita mengerti kitab suci, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi di dalam baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita akan dituntut lebih berat daripada yang tidak mengenal Kristus, yang tidak ngerti Alkitab, tetapi punya perbuatan yang baik. Ya, saya tadi katakan kita sebagai orang Kristen dituntut lebih, sebab siapa yang tak beri lebih banyak akan tak tuntut lebih banyak pula. Itu adilnya Tuhan. Nah, buat kita di samping kita menerima Kristus, kita harus melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Sekarang tayangkan untuk jawab apa yang dikatakan nenek, ya. Yakobus pasal 2 mulai ayat 21 sampai 26. Ya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena itu apa itu? Perbuatan-perbuatannya. Garis bawah itu. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Lanjut. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. 23.
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, garis bawahi, dan bukan hanya karena iman, hanya karena iman saja. Berarti iman sama perbuatan harus jadi satu. Sekarang kan muncul di dalam pikiran orang Kristen. Bagaimana dengan orang-orang di sana punya perbuatan tapi gak percaya, tidak mengenal Tuhan Yesus, kan begitu kebanyakan orang Kristen. Kalau bisa orang-orang lain tidak diselamatkan, orang Kristen menurut saya lebih senang. Nah, dari situ saya bertanya, hai orang Kristen, kasihmu di mana? Ayat 25 sekarang perhatikan. Ini ada pelacur ya, yang sudah tua. Ya, ini melahirkan garis keturunannya apa itu Isai, Daud, Tuhan Yesus. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Iman yang mana yang ada di Rahab? Tidak ada. Tetapi dia ditulis sebagai pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ketika para pengintai kota Yeriko itu, utusan dari Yosua, itu ketahuan orang-orang penduduk Yeriko, maka mereka mau ditangkap. Tetapi masuk ke rumah Rahab, disembunyikan sama Rahab. Orang yang mau menangkap dibohongi sama Rahab, oh lari ke sana, lari ke sana. Akhirnya mereka selamat. Nah, saudara, ada orang yang berkata dengan saya, Pak Roni, Rahab itu lolos, selamat, itu kan secara jasmani. Loh, kalau secara jasmani ya jangan dimasukkan di dalam daftar pahlawan iman ini kan. Itu lihat di Yakub apa itu di Ibrani 11 itu kan iman, semuanya kan iman-iman lah. Ini di sini Rahab juga salah satu orang-orang yang hebat. Ya, padahal kita tahu dia adalah seorang pelacur. Nah, kembali kepada prinsip firman Tuhan saya kembalikan, saya tidak berani menentukan orang yang punya paham di luar Kristen ini, tapi punya perbuatan baik, apakah mereka tidak selamat, apakah mereka selamat. Semuanya terserah kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Penghakiman itu adalah hakku. Jika Yesus yang adalah Tuhan yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang akan sampai Bapa jika tidak melalui aku. Dia sendiri mau menyelamatkan semua orang-orang di luar sana, kita tetap tidak bisa protes. Demikian, Nek. Terima kasih. Ada yang lain, Nek? Baik. Luar biasa pemaparan yang sudah ditanyakan oleh Nenek dan sudah dijawab oleh hambanya, Pak Roni. Mungkin ada pertanyaan saudara-saudara kita yang lain. Silakan. Saya Pak Roni. Silakan Pak Januel. Pak Januel. Ya, terima kasih. Ya. Ini saya tergelitik juga kebetulan ini ada di Efesus 2. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Iya. Ini mohon pencerahan untuk saya. Ya. Karena ini saya kombinasikan dengan ini. Terima kasih. Efesus 2. Ya. Efesus ayat 8 sampai dengan 9. Ya. Ini adalah, jadi begini, kita mesti mengetahui lebih dulu. Ini adalah pernyataan yang keluar dari hasil perenungan seorang rasul yang bernama Paulus. Rasul itu tidak mendapat wahyu lagi, tetapi firman Tuhan Yesus itu yang direnungkan. Kemudian oleh para rasul disimpulkan untuk maksud yang baik agar supaya Anda dan saya saat membacanya lebih mudah karena sudah disimpulkan.
Nah, saudara, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, dari dua ayat ini kemudian orang Kristen menyimpulkan lagi, ya, bahwa ternyata perbuatan baik tidak menyelamatkan. Dan saya pun amin. Sebab apa? Saya ngerti kitab suci. Ya, kenapa kok saya bilang ngerti kitab suci? Karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi dalam baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kenapa perbuatan baik tidak menyelamatkan? Jika perbuatan baik itu bisa menyelamatkan kita, maka tentunya kita tidak butuh juru selamat, kan begitu, ya. Sehingga hal seperti itu akan membuat Anda dan saya itu memahami 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10 ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Silakan dicatat. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, sebab apa? Kita berbuat baik terus kan? Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lanjut, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia, huruf besar garis bawahi, Tuhan Yesus, menjadi pendusta. Sebab apa? Loh, aku berbuat baik, tidak pernah dosa, ngapain butuh juru selamat? Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, kembali kepada Efesus tadi, ya. Efesus tadi pasal yang ke-2 ayat 8 dan 9 itu akhirnya menyimpulkan kepada kita bahwa berbuat baik dan benar sebanyak-banyaknya itu wajib, Pak Januel. Tetapi kebaikan dan kebenaran yang segudang kita perbuat harus kita sadari itu tidak cukup untuk membuat diri kita bisa selamat sendiri tanpa pertolongan atau kasih karunia dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya ngambil contoh ya. Orang kadang kelihatan baik sekali ya, tidak minum minuman beralkohol yang bisa memabukkan, tidak merokok, pastilah ini idaman banyak orang-orang Kristen zaman sekarang. Tetapi kemudian kita dikagetkan, wong namane pendeta juga ndak ngerokok, ndak minum, mendadak mencabuli jemaatnya dan masuk penjara. Nah, itu tadi. Nah, saudara, hal-hal seperti itu ya banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, ya, siapapun orangnya sebetulnya adalah punya dosa. Yang seringkali orang lain tidak tahu. Sama seperti sebuah peribahasa. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati siapa yang tahu. Orang ini mungkin tidak mencabuli jemaatnya. Tidak berbuat asusila. Tetapi pikirannya cabul. Nah, sama, saudara. Kenapa? Orang yang berpikiran cabul sudah berdosa di dalam dirinya sendiri. Padahal dirinya adalah bait Roh Suci. Nah, dosa bisa membunuh bait Roh Suci. Demikian Pak Januel, ada yang lain kira-kira? Terima kasih. Silakan, barangkali ada yang mungkin lain. Ada yang lain. Terima kasih Pak Januel, pertanyaan yang luar biasa dan sudah dijawab.
Dan harapan kita semua Pak Janual puas dengan jawaban Pak Roni tadi. Silakan yang lain, mungkin ada pertanyaan supaya kita tidak penasaran nanti kalau ditutup nanti penasaran. Aku belum tanya. Itu silakan. Ada Bu Joy dari Surabaya ini kan pelayan Tuhan ini. Iya Bu Joy, silakan. Silakan Bu Joy. Ya. Silakan Bu, dibuka mic-nya dulu. Sudah ya Pak? Terdengar Pak? Sudah. Oke. Sudah. Nah, saya punya teman. Dia mengatakan ini yang bikin saya kaget. Iya. Kamu itu kurang beriman katanya. Iya. Padahal saya tuh melayani, terus ya itu belajar apa yang Tuhan perintahkan itu ya saya belajar buah-buah roh, penundukan diri terhadap suami. Yang dulu saya keras ya, kalau marah saya suka banting barang dan itu mulai saya kurangi ya, belajarlah apa yang Tuhan mau gitu dalam. Saya cuma hang out gitu sama temen itu. Tiba-tiba dia ngomong gitu, kamu kurang beriman. Sekarang saya mau satu pertanyaan saya. Iman itu sebetulnya dilihat dari segi apa? Dari sisi mana gitu loh. Kok bisa dia tuh seperti itu? Itu udah puluhan tahun yang lalu dia ngomong seperti itu. Tapi masih terngiang-ngiang gitu di telinga saya. Terima kasih. Terima kasih. Iman diukur dari mana? Iman itu diukur dari kesetiaan kita merespon perintah Tuhan untuk kita lakukan dengan taat. Walaupun perintah itu berat. Contoh, tadi sudah saya bacakan ya di Yakobus tadi ya, bahwa Abraham ya ternyata dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya. Coba saya tayangkan kembali tadi Yakobus pasal yang kedua ayat 21. Jadi ini sebagai jawabannya ke Bu Joy, ke temannya tadi, iman itu diukur dari mana? Dari perbuatannya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ini perintah yang berat, perintah yang sukar sekali. Yang saya yakini Abraham itu tidak langsung melakukannya, tetapi dia bergumul, Tuhan perintahnya Tuhan kok aneh, perintahnya Tuhan kok berat, tetapi kecintaanku kepada Engkau itu menjadikan aku tetap melaksanakan apa yang Engkau mau. Nah, ini ya, ini yang sebagai jawaban. Iman diukur dari mana? Diukur dari ketaatan kita merespon perintah Tuhan untuk kita lakukan dengan taat. Di dalam bacaan Alkitab kita ada perumpamaan seorang bapak punya 2 orang anak. Seperti yang tadi dikatakan nenek. Yang sulung disuruh pergi ke kebun anggur. Dia bilang, siap saya berangkat. Tetapi dia tidak berangkat. Kemudian bapak ini datang kepada anak yang kedua, yang bungsu. Yang kedua ini lebih terbuka, lebih fair. Dia bilang, "Papa, aku enggak mau, aku lagi ada acara, aku enggak mau begini." Ya. Tetapi kemudian dia menyesal. Aduh, aku kok lakukan seperti ini, kenapa aku enggak mau? Kemudian dia bertobat, dia pergi ke kebun anggur dan dia melakukan. Mana yang lebih baik? Yang menyenangkan di telinga tapi tidak melakukan? Atau yang menolak di awal, kemudian bertobat dan melakukan. Ternyata adalah yang kedua. Nah, alangkah indahnya
jika kita melebihi anak yang nomor 2. Kita menyenangkan hati Bapa, menerima perintah, dan kita melakukan. Itulah iman. Demikian Bu Joy, terima kasih. Ya, makasih Pak Roni. Terima kasih. Ya. Buat saya. Oke. Amin. Terima kasih Ibu Joy. Luar biasa hambanya ini. Silakan yang lain. Mungkin Chelsea mungkin. Bu Chelsea silakan. Mau tanya? Kesempatan ini untuk bertanya. Silakan. Sambil menunggu Bu Chelsea, saya sedikit bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, tadi ayat-ayat Wahyu tadi, Yakobus juga itu mematahkan satu sekte, Pak. Satu aliran. Bapak mungkin dengar, hyper grace. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali dimenangkan, tetap dimenangkan. Sekali diberkati, tetap diberkati. Iya, itu pasti salah, Pak. Di samping ayat-ayat saya itu tadi, itu akan patah dengan sendirinya lewat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang hebat ini. Matius 7, 21 sampai 23. Ya, silakan ditayangkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Lanjut, 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23, pada waktu itulah aku, guru besar Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini padahal disertai dengan kehebatan loh. Dia ngajar Alkitab demi nama Tuhan Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus, ngusir setan demi nama Tuhan Yesus, datangkan mukjizat demi nama Tuhan Yesus. Tetapi dia justru berkata, nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa kok hal demikian? Karena apa yang dilakukan oleh dia tidak seperti Kristus melakukannya. Itu untuk memuliakan Bapaknya. Tetapi mereka melakukan itu untuk memuliakan dirinya sendiri. Hari ini ada begitu banyak pendeta, pembicara, dan lain sebagainya yang sedang cari panggung. Yang sedang cari pamor. Sehingga itu yang bisa-bisa mencuri kemuliaan Tuhan dan tidak berkenan di hati Tuhan. Lihat, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, dia berpesan, kamu jangan bilang kalau aku ya yang menyembuhkan. Tetapi zaman sekarang malah di video. Betul ya? Malah dibuat iklan. Malah dipamerkan. Nah, saudara, hati-hati. Kalian nanti jangan kaget ketika Yesus Kristus Tuhan berkata, "Nyala engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Sebab apa? Yang ada di dalam kandungan isi hatimu bukanlah pikiranku, kata Tuhan. Kalau engkau adalah anak Tuhan, engkau pasti mewarisi segala sifat hakiki daripada Allah. Demikian Pak Michael, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Jelas, Pak. Sangat sekali jelas firman Tuhan itu, hari ini. Iya, betul Pak. Itu memang salah Pak. Nggak boleh Pak. Kalau itu apa posting-posting seperti ya saya lihat ya di grup-grup pendeta itu membaptiskan. Saya membaptiskan dari Bani Kedarne Bayot di video gitu Pak. Apakah itu gimana ya Pak? Salah atau suatu kebanggaan atau suatu cari popularitas Pak itu? Atau suatu apa ya Pak menurut Bapak? Ya, sekarang yang tahu adalah dirinya sendiri, ya. Rohnya dia sendiri.
kamu mau cari apa sih ya. Tetapi kalau hanya memposting orang dibaptis boleh ya. Tetapi yang tidak boleh itu adalah yang bisa membuat kita itu ditinggikan. Misal ada seorang pendeta mengirimkan video di WA group. Kemudian dia bilang, Bapak Ibu silakan Anda menyaksikan video yang saya kirim ini sampai di detik terakhir. Karena justru di detik-detik terakhir, saya juga mendoakan semua anggota di WA group ini. Dan saya merasakan ada tenaga yang keluar dari tangan saya. Nah, itu apa? Orang ini ingin mengkultuskan, ya. Sepertinya mengkultuskan dirinya, memposisikan dirinya untuk menjadi orang yang terkenal. Sepertinya dia bisa seperti Yesus Tuhan yang dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terus ada lagi satu, gini loh, Pak. Untuk doa berkat, pendeta tuh ngomong, harus orang yang punya PDT, PDM, paling tidak ya itu apa PDP katanya. Kalau yang tidak punya itu tidak boleh doa berkat. Itu menurut Bapak gimana gitu loh. Sedangkan saya punya komunitas orang-orang yang tidak punya, saya sendiri bukan nggak punya embel-embel itu. Saya mempunyai sel group orang yang baru mengenal Tuhan Yesus. Masa saya nggak boleh memberikan doa berkat? Itu bagaimana menurut Bapak? Ibu, macam-macam organisasi itu punya aturan masing-masing. Jika Anda ada di dalam organisasi tersebut, selayaknya, seyogyanya, Anda mengikuti aturan organisasi. Tetapi jika Anda tanya dengan saya secara pribadi, saya lebih kembali kepada Alkitab, ya. Alkitab ini mengizinkan, catatannya satu, yang menyampaikan berkat adalah orang yang punya kesaksian hidup sebagai orang benar. Ya, enggak perlu jabatan, tetapi sebagai orang benar. Para rasul itu enggak ono jabatannya, ya enggak sekolah itu. Iya, ya. Pak, benar. Tetapi mereka itu betul-betul mencintai. Nah, tadi ada Pak Panggabean, itu ada chat yang saya lihat. Silakan dibuka Roma pasal 8 ayat 30. Mungkin Pak Panggabean, silakan Anda mau bicara apa Pak? Monggo. Mungkin Anda bilang berdasarkan ayat ini kan begitu ya. Predestinasi ini 8:30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Silakan Pak Panggabean, apakah Anda meyakini bahwa yang hypergrace itu harusnya mengambil dari ayat ini dan ini dibenarkan? Silakan. Silakan Pak Panggabean. Silakan Pak. Buka ya, kameranya Pak. Silakan. Buka kameranya Pak. Silakan. Supaya kita juga kenal wajahnya dan kita juga bisa semakin dekat. Silakan Pak Panggabean. Iya kalau Panggabean cowok, kalau cewek. Enggak, tapi itu ya mungkin P-nya juga perempuan itu Pak. Perempuan Panggabean, jangan-jangan. Kalau Bapak katakan seperti itu. Enggak, saya yakin ini Pak pria. Silakan Pak Panggabean. Ada pertanyaannya apa tentang Roma 8 ayat 30 ini supaya dijelaskan lebih detail tanyanya. Silakan Pak Panggabean. Pak Panggabean ini sedang lempar batu sembunyi tangan, Pak. Iya, enggak apa-apa sudah. Ya sudah. Silakan yang lain silakan. Mungkin Pak, pertanyaan dari Pak Panggabean ini bahwa kalau seperti ayat ini, manusia yang dipilih itu tentu dimuliakan Tuhan, Pak. Itu manusia yang dipilih. Bagaimana kalau seperti yang Bapak katakan tadi dengan perbuatan?
bahwa kalau manusia dipilih itu, Pak. Nah, jadi mungkin ya. Tadi saya meraba-raba karena tadi siapa ya? Tadi yang utarakan Hypergrace apa ya, Pak? Saya. Ya. Nah, terus kemudian kan tidak lama Pak Panggabean ngechat ini. Mungkin Pak Panggabean ingin mengingatkan, loh Hypergrace itu tidak salah loh. Dasar ayatnya ada, mungkin ke sana. Bisa jadi. Ya, oke. Saya patahkan ya dengan kenyataan ya. Saya mau tanya sama peserta di sini. Ketika Tuhan Yesus memanggil 12 rasul, itu berarti Tuhan Yesus memilih tidak? Memilih kan? Ya. Ternyata yang satu itu tidak selamat. Nah, ini patah sudah. Ayat 30 ini patah. Ya. Padahal dia yang memilih sendiri loh. 12 rasul. Kemasukan Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebaiknya kamu tidak perlu dilahirkan. Nah, artinya apa? Daripada kamu juga lahir juga tidak diselamatkan, kan begitu. Nah, ini kan adalah pandangan daripada Rasul Paulus. Mungkin Rasul Paulus menyatakan pandangan seperti ini terkait dengan kehidupan dia pribadi. Orang bisa atau menafsirkan sesuatu, memberikan pernyataan, termasuk Anda ini tadi, Anda pasti melekat, ngambil sumbernya itu adalah diri sendiri. Oh ya, aku ngalami gini. Oh berarti kemungkinan kesimpulannya seperti ini. Dan ini terkait dengan Rasul Paulus. Dulunya siapa dia? Adalah Saulus. Yang suka menganiaya pengikut Kristus. Ternyata akhirnya dia menjadi pengikut Kristus juga. Sehingga dia meyakini, aku ini dipilih sejak dulu. Hanya ini sebuah cerita. Begitu. Bisa terjadi seperti ini. Baik, ya, terima kasih Pak Roni. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Kita akhiri. Kita puas kok hari ini, sangat puas tentang firman Tuhan, dan yang firman Tuhan yang tidak bisa didebat lagi, karena memang firman Tuhan yang sudah menjawab. Pertanyaan firman Tuhan dijawab oleh firman Tuhan itu sendiri. Baik, sebelumnya saya akan pimpin pujian, terus selalu ditutup doa oleh nenek ya, Nek ya. Nenek aja ya. Tutup doa ya. Setelah itu diakhiri doa Bapak kami dengan Pak Roni, dan doa berkat ya Pak ya. Iya. Oke, saya akan pimpin pujian dulu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ya, kita nyanyi sama-sama. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini
persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Silakan Nenek. Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menyertai kami sampai dengan saat ini. Bapa, sungguh luar biasa firman-Mu pada hari ini yang sudah kami pelajari. Tidak ada pengetahuan yang lebih dari pengetahuan Alkitab. Tidak ada pengetahuan yang tertinggi lebih daripada Alkitab. Bapa, pengetahuan tentang keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi kami, itu adalah satu jaminan agar supaya kami boleh mendapatkan kehidupan kekal di dalam tangan-Mu. Bapa, kami sangat berterima kasih akan firman-Mu pada hari ini yang sudah kami pelajari. Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau juga sudah memberkati yang menyampaikan firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh berdiskusi dan kami boleh bertanya dan kami boleh mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Bapa, biarlah Engkau menyertai kami pada minggu-minggu yang akan datang, agar supaya kami makin kaya di dalam Engkau. Bapa, inilah satu-satunya yang kami harapkan, kami boleh belajar dari firman-Mu dan kami boleh mendapatkan kekayaan yang daripadamu Bapa, yang Engkau sudah limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau pakai kami masing-masing di dalam rumah kami sebagai pelita, di luar rumah kami sebagai terang. Bapa, biarlah kami boleh menjadi terang di luar rumah kami, sehingga kami boleh mendapatkan harta di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan kehidupan kami yang saat ini yang ada di dalam Zoom ini dan juga keluarga kami semua, agar supaya tetap di dalam Tuhan dan agar supaya pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu akan ada di dalam kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, ya Tuhan Yesus yang sangat mencintai kami. Amen. Itulah doa-doa syafaat kami yang kami yakini Bapa, Engkau mendengar, bahkan Engkau mengabulkannya. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak sempurnakan semua doa syafaat kami lewat doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal,
Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.